Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia Suka atau tidak suka, saat di zaman Orde Baru, noda hitam mewarnai perjuangan atlet bulu tangkis Indonesia. Mereka yang telah mengharumkan nama merah putih di pentas dunia justru mendapat perlakuan diskriminatif. Salah satunya yang pernah dirasakan Ivanali, atlet serbabisa yang sudah banyak menyumbang banyak gelar, justru tidak diakui status kewarganegaraannya oleh pemerintah. Ivanali bahkan masih menjadi warga keturunan Tionghoa di saat berjuang membela tanah air di pentas dunia. Pertanyaannya, kenapa Ivanali tetap bertanding dan mencintai Indonesia walau status kewarganegaraannya digantung? Untold Story bersama saya, Zakia. Jadi waktu kecil saya tuh dari keluarga yang nggak mampu gitu, hidupnya susah. Bahkan untuk bayar uang sekolah, waktu itu masih SD, bayar uang sekolah tuh kadang nunggak sampai 3 bulan, 4 bulan gitu, karena nggak punya kemampuan untuk bayar, tunggu kakak yang kerja dapat gajian lebih gitu, baru bisa bayar. Nah, suatu waktu ada kejuaraan seperti kalau sekarang Porseni SD, ya cabang olahraga. Nah itu saya ikutan mewakili sekolah saya di Bandung. Terus kemudian juara gitu. Nah dari sekolah itu karena tahu kondisi ekonomi keluarga saya, jadi diberikan semacam hadiah. Itu adalah keringanan biaya uang sekolah yang biayanya tuh sama dengan anak-anak guru gitu. Nah dari situ sih munculnya motivasi. Jadi saya bilang, waduh saya kalau bisa jadi juara, saya bisa paling nggak saat itu pikirannya yang sederhana meringankan beban orang tua gitu. Kalau boleh tahu saat itu ibu atau orang tua bekerja? Dulunya kita orang tua saya punya toko, tapi kemudian bangkrut lah ya, bangkrut terus orang tua juga jadi pisah, kita jadi ikut ibu. Nah waktu itu saya masih kecil kan, terus kakak-kakak juga tidak ada yang punya sekolah tinggi atau punya kemampuan. Jadi kerjanya serabutan. Serabutan, ada yang kakak saya yang kerja di bangunan gitu. Nah saya kakak perempuan sama ibu tuh bikin kue, bikin apa. Saya jualan gitu ke pasar kayak gitu. Yang paling terasa adalah ya status orang tua saya masih WNA. Ya, WNA karena walaupun sudah puluhan tahun tinggal, tapi karena mengurus untuk menjadi WNI itu sulit saat itu, termasuk karena peraturan dan termasuk karena biaya yang mahal gitu saat itu. Jadi kesulitannya adalah kalau kita mau mengurus apapun itu sulit, termasuk berefek pada saat saya setelah menjadi atlet pun demikian gitu. Oke, ketika memutuskan mau serius menekuni bulu tangkis, bagaimana reaksi keluarga Bu Ivana? Mereka sih mendukung, walaupun pada awalnya mungkin nggak menyangka kalau saya bisa jadi terus akhirnya jadi pemain nasional gitu ya. Mereka mendukung gitu, jadi walaupun dengan keterbatasan, karena ketika saya waktu kecil beda mungkin dengan sekarang, ada yang bagus misalnya anak-anak yang bagus langsung direkrut dan mendapat beasiswa ya. Zaman dulu biaya sendiri semua, jadi saya kalau misalnya latihan itu harus bayar iuran koknya gitu di klub di Bandung. Jadi pokoknya ada uang saya latihan gitu. Sampai suatu waktu karena saya sering juga bolos latihan, ditanya sama pelatih, kenapa nggak latihan? Ya, saya jawab, saya nggak ada uangnya gitu. Akhirnya dibantu oleh klub. Ketika sudah di pelatnas saat itu, dibandingkan dengan sekarang mungkin, di zaman-zaman itu tidak ada pendanaan sebetulnya dari negara. Jadi PBSI saat itu lebih banyak bergantung pada
uluran atau donasi dari para pengusaha sih sebetulnya. Waktu itu lapangannya cuma terbatas, cuma ada 3 gitu. Sementara yang sekarang 21 ya. 3, terus kita tuh terbagi dengan single, double, mix, ganda putra, ganda putri gitu. Nah, saya datang duluan itu supaya saya bisa berlatih lebih lama gitu ya. Karena saya harus mengejar ini. Tapi tetap ketika ini saya harus pasti berada di harus nunggu kakak-kakak dulu gitu baru yang junior lah gitu. Saya sebagai junior mainnya masih di bawah, saya harus ngalahin kakak-kakak karena saat itu kan tadi saya katakan bahwa pendanaan kan terbatas. Jadi kalau kita mau keluar negeri, mau ikut pertandingan, itu kita berebut ini sendiri di dalam gitu. Ada kayak semacam seleksi gitu ya. Jadi saya harus bersaing dengan kakak-kakak yang lain, mungkin ada 3-4 orang, untuk bisa paling nggak secepat-cepatnya saya bisa ngalahin mereka gitu. Nah itu kan ininya dari diri sendiri. Misalnya gimana caranya saya bisa ngalahin. Kalau saya latihannya sama-sama misalnya 4 jam gitu. Mereka 4 jam, setidaknya dari kuantitas itu aja sama gitu. Saya harus lebih gitu. Makanya saya kadang misalnya kalau di sore hari latihan datang lebih pagi gitu, lebih dari mereka. Ketika biasanya latihan tuh 2 kali, pagi dan sore gitu. Saya biasanya pagi istirahat sebentar, siang itu saya latihan lagi gitu. Jadi yang lain 2 kali, saya 3 kali latihannya gitu. Jadi itu memerlukan satu motivasi dari diri dan determinasi gitu. Nah, motivasi dan determinasi itu datang dari yang tadi saya cerita. Saya ingin meringankan beban orang tua saya gitu ya. Terus kemudian determinasinya itu yang menguat saya adalah saya tuh punya kayak gambaran yang kayak live gitu ya. Ketika misalnya kita kesulitan, ibu saya udah nggak punya uang, misalnya, aduh besok makan apa nih gitu, beli nggak ada beras, nggak ada apa gitu. Sambil bikin kue tuh kadang saya suka ngeliat, saya yang kecil tuh ngeliat ibu saya lagi bikin kue, tuh nangis gitu. Terus, nah gambaran itu tuh live di kepala saya gitu. Jadi misalnya contoh kayak kalau saya pas latihan siang, saya suka lari di GBK tuh pas jam 12 gitu kan panas tuh. Nah itu pasti kan rasanya tuh kan pengen aduh panas capek gitu. Saya misalnya saya harus lari 10 putaran misalnya gitu. Itu baru 3, 4, 5 itu udah capek kan, panas gitu. Nah itu terus saya mengembalikan picture video itu, saya coba bayangkan, nah itu yang jadi kekuatan kayak gitu kira-kira. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.